Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Najwa Kurnia Putri dengan NIM 2001030110 dari kelas 1B Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bab 1 proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Komunikasi menggunakan Google Meet dalam upaya meningkatkan hubungan interpersonal antara dosen dengan mahasiswa yang disusun untuk memenuhi tugas EKT 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Aditya Pratama SPD MPD. Saat ini, dunia tengah dilanda dengan wabah virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina sejak Desember 2019. Pada 11 Maret 2020, Direktur WHO menyatakan bahwa wabah virus corona termasuk ke dalam pandemi global karena penyebarannya yang cepat dan hampir seluruh bagian negara telah terpapar oleh virus corona. Di Indonesia sendiri, kasus corona pertama ditemukan pada Maret 2020. Per Januari 2021, telah terpapar kurang lebih 700.000 pasien di seluruh 34 provinsi di Indonesia berdasarkan Satgas Penanganan COVID-19 di Indonesia. Corona sendiri menyebar melalui droplet di saat batuk, bersin, berbicara, bahkan bernafas. Gejala corona baru akan terasa 2 hingga 14 hari setelah terpapar. Gejala yang dirasakan berupa demam dan hilangnya indera penciuman dan perasa. WHO menyatakan cara termudah untuk menghindari corona adalah dengan mencuci tangan setiap saat, menjaga jarak, dan menghindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut. Karena corona, akhirnya pada April 2020, pemerintah memutuskan untuk menutup sementara seluruh sekolah di Indonesia. Menurut Kemendikbud, sekitar 646.200 sekolah dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi di Indonesia terpaksa ditutup. Akibat dari penutupan sekolah, 68,8 juta siswa di Indonesia terpaksa harus belajar di rumah dan 4,2 juta guru dan dosen di Indonesia terpaksa harus mengajar dari rumah. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk memutuskan mata rantai virus yang telah menyebar. Penutupan sekolah dan perguruan tinggi membuat pembelajaran dilakukan secara daring. Hal ini mengubah sistem pembelajaran menjadi jarak jauh dan membutuhkan sarana yang dapat mendukung pembelajaran jarak jauh tetap terlaksana dengan efektif. Sarana penunjang yang dibutuhkan adalah Google Meet, Google Classroom, dan Zoom. Sarana yang paling sering digunakan saat ini adalah Google Meet, karena fiturnya yang dapat membantu pembelajaran secara jarak jauh, seperti panggilan audio dan video 2 arah, berbagi layar untuk presentasi, dan waktu yang tidak terbatas. Walaupun ditunjang dengan fitur yang dapat membantu pembelajaran secara jarak jauh, Google Meet juga bisa jadi tidak efektif apabila mahasiswa tidak memberikan atensinya kepada dosen dengan cara mematikan kamera, lalu melakukan hal-hal lain di saat pembelajaran berlangsung, seperti bermain HP atau yang parah lagi tidur. Berbanding terbalik saat pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, di mana dosen dapat mengawasi mahasiswa secara langsung. Maka dari itu, strategi apa yang harus dilakukan agar hubungan interpersonal antara mahasiswa dengan dosen tetap berjalan walaupun secara jarak jauh dan dengan aplikasi Google Meet? Rumusan masalah yang dapat saya tarik dari uraian latar belakang di atas adalah strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan komunikasi interpersonal dengan menggunakan Google Meet antara mahasiswa dengan dosen. Tujuan penelitian yang dapat saya tarik berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya adalah untuk mengetahui strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan komunikasi interpersonal dengan menggunakan Google Meet antara mahasiswa dengan dosen. Selesai sudah presentasi yang dapat saya sampaikan dari bab 1 proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk terus 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.